Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najiyah TV dan pendengar radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azinlahu wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kembali sembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya kembali kita dapat berhadir di kajian di malam hari yang berbahagia ini sebagaimana yang kita rutinkan. Selanjutnya selawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya dan para umatnya yang selalu meniti jalannya menuju pintu hidayah. Semoga kita yang berhadir semua juga dimasukkan oleh Allah menjadi pengikut setia beliau, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian di kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Kita telah bahas beberapa poin-poin penting pada sebelumnya menyangkut dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab yang terbaru, yaitu keutamaan faidah tata'allaku bil mufadalati bainal fi'lil masyru' wa jitnabil mahdhur wa ayyuhuma anfa' lil abdi. Itu faedah yang berkaitan, ya, mana yang lebih diutamakan antara melakukan perbuatan yang disyariatkan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang, dan mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba. Ini disebutkan oleh Syekh dalam muqaddimah dalam bab ini. Itu nanti kita akan berbicara tentang mana yang lebih utama, kita mengerjakan larangan atau mengerjakan perintah, ya, dan meninggalkan yang dilarang. Dan ini juga termasuk kaidah, ya, kaidah di dalam kaidah qawaid fiqhiyah, ya, di mana kaidah ini disebutkan oleh para fuqaha, al-ma'muru bihi a'zam minal manhi anhu. Ya, ini dalam kaidah fiqhiyahnya. Al-ma'mur bihi a'zam minal manhi anhu. Perintah lebih besar daripada larangan. Perintah lebih besar daripada larangan. Maksudnya apa kaidah ini? Ya, kaidah ini termasuk kaidah yang besar di sisi para ulama, ya, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau mengatakan bahwasanya pokok-pokok dalam metode fikihnya, hal ini nampak dari banyaknya tarjih dari ikhtiar beliau yang dikaitkan dengan kaidah ini dan kaidah-kaidah lainnya menjadi cabangnya, ya. Maksud dari kaidah ini, jemaah yang dirahmati Allah, adalah menjelaskan bahwa perhatian syariat, ya, terhadap perkara yang diperintahkan lebih besar dan lebih kuat daripada perhatiannya terhadap perkara yang dilarang. Ya, ini perhatian syariat lebih menekankan kepada kita untuk mengerjakan perintah-perintah yang, ya, mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perhatian terhadap yang dilarang. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Sesungguhnya jenis mengerjakan perintah itu lebih besar daripada jenis meninggalkan larangan, dan jenis meninggalkan perintah lebih besar daripada jenis mengerjakan larangan. Dan sesungguhnya pahala Bani Adam karena mengerjakan kewajiban lebih besar daripada pahala yang diraihnya karena meninggalkan perkara yang haram. Dan dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Nah, ini kaidahnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ini para ulama menjelaskan bahwasanya mana yang lebih utama kita mengerjakan perintah itu atau meninggalkan yang dilarang. Maka para ulama al-muhakkikun, para ulama yang jumhur ulama bahwasanya mengatakan anna intifa'ul abdi bi fi'lil masyru' a'zam min tarkil mahdzur li'anna al-fi'la fihi masyaqqah wa fihi imtithal li amrillah. Jadi menurut para ulama al-muhakkikun bahwasanya bermanfaat atau berfaedah kepada seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang masyru', perbuatan yang diperintahkan oleh agama, ini lebih besar pahala baginya daripada dia meninggalkan yang dilarang. Kenapa kaidah ini? Karena melakukan perbuatan yang diperintahkan itu, ini ada kesulitan di dalam mengerjakannya dan sebagai wujud nyata untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi di sini ada masyaqqah dan ada imtithal. Dia mengerjakan itu ada kesulitan-kesulitan yang dia alami dalam mengerjakannya. Ya, kenapa? Karena semua perintah Allah itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka akan sulit untuk mengerjakannya. Dan akan mudah sekali, ringan bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Nah, ini tidak semua kita yang diberikan taufik ini, ikhwas sekalian, Betapa banyak amalan-amalan yang ringan menurut pandangan mata kita, tetapi di sebahagian manusia sangat berat untuk mengerjakannya. Subhanallah. Seperti mengunjungi orang sakit. Subhanallah. Itu kan amal ringan. Tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Mengunjungi saudara kita. Bahkan ada tetangga kita yang sakit tidak pernah kita kunjungi. Bersedekah, banyak perbuatan kalau kita sebutkan, subhanallah, amalan ringan menurut kita tapi berat di sebahagian manusia. Kenapa? Karena itulah ada dua di sini disebutkan oleh Syekh. Kenapa lebih utama daripada meninggalkan yang dilarang? Itu adalah karena masyaqqah. Di sana itu ada kesulitan dan ada imtithal. Imtithal itu apa? Dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ta'na. Apa yang disuruh oleh Allah, ini inqiyad itu adalah bersegera. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan ketundukan, dia laksanakan tanpa dia mencari hikmah di baliknya, mencari faedah. Tapi kalau dia yakin itu perintah Allah, dia tahu itu dalilnya dan jelas, itu perintah dari syariat, dia kerjakan. Subhanallah, ini yang kita bersyukur ikhwas sekalian, tatkala kita diringankan oleh Allah kaki kita untuk berjalan menuju amalan-amalan, mengerjakan amalan. Diringankan oleh Allah tangan kita untuk mengerjakan amalan-amalan. Diringankan oleh Allah lisan-lisan kita untuk mengerjakan amalan-amalan. Nah, karena inilah ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Famtisalul amrul masyru' a'zamu ajrun indallah. Ini kata Syekh Ibrahim, untuk melaksanakan perintah Allah
ya, perintah Allah yang disyariatkannya itu a'zam ajran, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan perintah dari Allah ya tergantung ya amal itu sendiri, derajat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan pahala itu mendapatkan 1 derajat ya. Ada yang 7 derajat, ada yang 10 derajat, bahkan ada 700 derajat, bahkan ada 1000 derajat, bahkan ada 100.000 pahala satu amalan. Ini dalam satu amalan yang dikerjakan. Ibarat kita pergi berburu ya enggak? Tentu kita pulang itu ingin berhasil, ingin mendapatkan buruan yang banyak. Dan kita akan berusaha membawa sebanyak-banyak. Kalau kita pergi menangkap ikan Pak sekalian ya, nah ini kita ingin mengumpulkannya sebanyak-banyaknya. Maka orang yang berhasil itu orang yang apa? Dia tahu bagaimana caranya untuk bisa banyak dapat ya. Supaya bisa banyak dapat buruan itu dia punya ilmu. Berbeda dengan orang yang pergi ya, seperti itu. Pergi mencari ikan, ada yang ahli mencari ikan, ada yang tidak ahli. Tidak. Dia pergi juga tapi hasilnya tidak ada. Nah, jadi kita tomak untuk mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini kita ingin mendapatkan ajran indallah, itu pahala ya insyaallah. Dan amat bodoh lagi orang yang beramal tapi dia tidak mengharapkan pahala apa-apa dari Allah. Ini bodoh, jahil, ya. Jahil murakkab. Kita bekerja beramal itu ingin mendapatkan hasil. Mana kita bekerja berusaha ya tidak mau berhasil. Nah, maka kita mengerjakan amalan sesuatu, apalagi amal ibadah, kita ingin apa? Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini disebutkan oleh Allah, ya. Falahum ajrun ghairum mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putusnya. Ini Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Setiap amalan yang kita kerjakan ada ajar, ada pahala. Nah, di sini subhat, ikhwas sekalian, dan talbis daripada syaitan membisikkan kepada ahli ibadah, abid tanpa ilmu ini. Kita berlindung. Ini dikaji oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Asri, bagaimana beliau membahas kitab Talbisul Iblis. Ya. Karena talbis ini sangat berbahaya, apalagi kepada mereka yang tidak duduk kaidah dalam beribadah itu sendiri, beribadah tanpa ilmu. Nah, maka kita beramal itu yang disyariatkan akan mendapatkan pahala, karena ini janji Allah, janji yang disediakan oleh Allah kepada kita. Ya, barang siapa yang beramal soleh dijanjikan surga yang mengalir. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ya ghairu mamnun ajruhum tajri min tahtihal anhar. Ya, banyak surga sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ini gambaran yang diberikan Allah kepada kita akan ganjaran setiap amal soleh yang kita kerjakan. Kalau mereka tidak duduk kaidah ini, ya, apa tujuan mereka beramal tidak jelas. Nah, ini kita berlindung dari ini, ikhwas sekalian. Wa dzalika annahu muta'alliqun bi fi'li ta'at wa fihi ziyadatun fil ajr. Ya. Dan juga dengan demikian ya, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan taat dan akan ada tambahan, akan ditambah terus fil ajr, ditambah terus
balasannya oleh Allah. Ziyadah. Bagaimana lagi setelah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, naimul jannah, ya, nikmat kenikmatan yang nanti disediakan kepada orang-orang soleh, orang mukmin, diberikan kepada kita nikmat surga. Setelah nikmat surga kita dapatkan ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rindukan dari dunia ini. Nikmat apa? Nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberikan nikmat begitu banyak kepada kita, ditambah lagi oleh Allah nikmat. Dan begitu juga orang kafir. Setelah mereka diazab oleh Allah, ditambah lagi azab yang pedih. Ya, gitu. Nah, tentu kita ingin mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-abda yahsulu lahul ajr ala fi'li ta'at. Karena kata Syekh, seorang hamba itu akan mendapatkan hasil baginya dari semua amalan-amalan taat yang dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan ketaatan. Jadi setiap apapun, ya, seperti yang dibacakan ya oleh imam kita terus di dalam solat kita, dan ayat ini sudah kita hafalkan, ya, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, sekecil apapun kebaikan yang ketaatan yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal walaupun mithqal, mithqal itu lebih kecil lagi dari atom, dzarrah, ya, biji yang terkecil, molekul yang terkecil, akan dilihat, akan mereka lihat nanti hasilnya dari perbuatan baik. Dan begitu juga sebaliknya dari perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk yang mereka lakukan juga akan mereka melihatnya nanti. Nah, jadi setiap kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan-perbuatan taat yang kita lakukan. Maka untuk itu ikhwas sekalian, saya nasihati diri kita sendiri dan kita semua, hendaklah waktu-waktu hari-hari yang kita lewati, menit, detik per menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang kita lewati dunia ini, hendaknya terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu walaupun sedetik kita tinggalkan tidak berfaedah, ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerugian. Banyak nanti seperti yang dikisahkan, disebutkan oleh Allah, bagaimana gambaran orang-orang kafirin setelah mereka melihat dengan ainun, dengan mata kepala mereka azab Allah, mereka ingin bercita-cita dikembalikan walaupun hanya satu detik, walaupun hanya sesaat ke dunia ini untuk kembali melakukan amal soleh. Tapi itu hanyalah khayalan mereka semata, ya. Penyesalan dari mereka setelah melihat nyata dari azab Allah. Maka ini sejatinya kita terus menata diri kita, ya, jangan kita lewatkan waktu-waktu di dunia ini kecuali semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menuju meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkitkan kita di pagi hari dengan membaca alhamdulillahilladzi bi ni'mati alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini kita bangkit kembali untuk diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan taat pada hari ini. Maka sebelum tidur kita juga hisab, seberapa taat yang kita lakukan hari ini, seberapa maksiat yang kita lakukan, seberapa dosa yang telah kita lakukan. Nah, ini untuk memuhasabah terus. Dan itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu ingat akan dirinya. Ini yang perlu kita nasihati diri kita terus. Munasahatun nafs, ya. Karena diri kita ini ikhwas sekalian adalah sangat lalai. Sangat lalai. Manusia diberikan oleh Allah sifat lalai.
Innal insana khuliqa halwa. Berkeluh kesah terus. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, agar kita mendapatkan hasil yang banyak, maka lakukan terus fi'lut ta'at. Wa takfirudz dzunub bimtisali ba'd ta'at. Dan juga kita melaksanakan perbuatan taat ini, ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Akan menghapuskan segala dosa kita dengan melakukan sebahagian ketaatan. Ya. Pahala kita dapatkan, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari harus memperbanyak melakukan ketaatan agar dosa-dosa kita dihapuskan. Muhyil khotoya. Ya, seperti kasrut, apa itu yang ringan? Kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, itu akan menghapuskan dosa. Al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat berikut itu menghapus dosa. Nah, satu waktu solat ke solat berikutnya itu akan menghapuskan dosa. Satu Jumat ke Jumat berikutnya. Al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya juga akan menghapuskan dosa. Jadi melakukan amal soleh, ya, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu tidak kita ketahui, ya, sedikit langsung kita tanpa sadar melakukan kesalahan. Nah, ini nanti, ya, sebelum kita melewati yaumul hisab wal yaumul mizan, hendaknya kita di kesempatan yang diberikan oleh Allah yang singkat ini, kita tata diri kita terus agar hendaknya kita banyak melakukan ketaatan dan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, ya, terutama lagi ikhwah sekalian di bulan-bulan Muharram, ya, di bulan Rajab ini kita harus memperbanyak ibadah, tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ketaatan, puasa, ya. Ini kesempatan kepada kita untuk terus memperbanyak pundi-pundi amal kita. Nah, ini banyak disebutkan kama jaa fi katsiri minan nusus. Disebutkan, ya, dari nas-nas, dari dalil-dalil Al-Qur'an bahwasanya anna fi'l ta'at mukaffirun li ba'dil muharramat. Bahwasanya perbuatan taat akan menghapuskan sebahagian perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya, dengan kita banyak melakukan perbuatan taat, maka dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, perbuatan haram itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah sekalian yang muliakan Allah, lakin idza nazarna nazratan ukhra li tarkil mahdhur wa fil masyru' najid anna tanyaddu bil mahdhur mushaddad fihi akthar min fi'l al masyru'. Ya. Tetapi sebaliknya apabila kita perhatikan dengan pandangan yang lain, ya, meninggalkan perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan yang disuruh, yang disyariatkan, ini kita jumpai, kita temukan bahwasanya menjauhi perbuatan yang dilarang itu lebih, ya, musyaddad, lebih utama, lebih ditekankan. Maksudnya apa itu? Lebih utama, lebih ringan kita melakukan perbuatan, lebih berat bagi kita untuk melakukan ketaatan daripada meninggalkan larangan ini. Kenapa? Karena melakukan ketaatan itu seperti yang kita sebutkan tadi sangat berat, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat. Nah, maka untuk itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Ya.
Ini larangan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Idza nahaitukum, apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhi, fajtanibuhu. Ya, maka segera jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku suruh kalian mengerjakan suatu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, di situ kan sangat ringan, walaupun perbuatan itu terkadang sangat berat kepada kita, tapi Rasulullah SAW memberi keringanan lagi kepada kita. Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Padahal kerjaan tadi, amal tadi sangat ringan, tapi masih diringankan kita oleh Rasulullah SAW kerjakan. Fa'tu minhu mastata'tum. Kalau yang dilarang, jauhi. Ya. Betapa banyak orang yang tahu dengan perbuatan yang dilarang, bahkan ya mengerjakannya, tidak menjauhinya. Ya, dan inilah para ulama menjelaskan kepada kita, famin huna qala ulama'u, ya, dengan hadis ini para ulama mengomentari inna tarkal mahdzur lam yu'allaq 'alal istita'ah. Karena meninggalkan yang dilarang itu tidak digantungkan dengan kesanggupan. Ya. Paham ini? Karena meninggalkan dilarang itu tidak digantungkan dengan kesanggupan. Li'annahu maqdurun alaih. Karena dia sebetulnya itu mampu untuk meninggalkannya. Berbeda dengan amalan, ya, harus istitoah. Kalau perbuatan dilarang itu kan sebenarnya, kalau dia pikir dengan pikiran jernih, setiap yang dilarang itu pasti membahayakan kepada dirinya, pasti berbahaya kepada keselamatan dirinya. Maka tidak tergantung dengan istitoah. Tapi dia sanggup untuk menjauhinya. Tetapi perbuatan yang masyru', wa amma fi'lul masyru' fa innahu ulliqa 'ala istita'ah. Adapun perbuatan yang disyariatkan itu digantungkan dengan kesanggupan. Nah, begitu syariat kita. Tidak dipaksa kita, tapi sesuai dengan kesanggupan kita melakukannya. Bagaimana kesanggupan ikhwas sekalian? Ringan sekali, solat misalnya. Istitoah kemana? Tegak berdiri betul. Berdiri bagi kita, enggak? Kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Ya. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, hanya dengan kerdipan mata saja masih diberi keringanan oleh Allah untuk kita melakukan syariat ini. Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Tidak ada yang berat. Maka agama syariat kita ini tidak ada yang berat, kecuali bagi mereka yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan haji dan umroh, ya. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-hajju ilal baitillahi man istata'a minkumul ba'a, man istata'a in istata'tum ilaihi sabila, in istata'tum ilaihi sabila. Kalau kalian sanggup. Nah, sanggup di sini apa? Istita'ah. Sanggup kesehatan, sanggup mal, harta. Ya, betapa banyak orang yang sanggup harta tapi tidak sanggup dengan kesehatan. Sanggup kesehatan tapi tidak punya harta. Maka terpenuhi dulu istitoahnya ini. Nah, tidak ada pula syariat harus menghutang. Ya, ini pertanyaan kemarin sering muncul, Pak jemaah sekalian. Pergi umroh dulu baru bayar. Ya, ada umroh mengutang, ya. Ini belum dapat istitoahnya, belum, ya disyariatkan kepada dia untuk berangkat umroh, kumpul dulu,
Tidak diharuskan kita berhutang menghutang. Kalau dia masih hutang itu berarti belum sanggup, sampai sanggup dulu. Begitu juga dengan haji. Ya, bahkan Ustadz kita Dr. Erwadi, ya, kalau dia sudah lanjut usia kemudian juga tidak dapat berangkat, maka dia situ tidak lagi diwajibkan untuk haji karena tidak istitoah. Apalagi antrian kita yang panjang Pak hari ini, ya, di negeri kita hampir 45 tahun baru dapat berangkat haji. Kalau kita mendaftar umur 45 tahun, berangkat nanti umur 90. Ya. Subhanallah. Ini harusnya anak kita lahir langsung daftar haji. Ya. Umur 45 tahun dia sudah berangkat. Nah, jadi itu kalau dia tidak salah. Begitu juga mahram, ya. Tidak ada mahramnya berarti dia tidak sanggup. Ya, jangan berangkat. Dan bahkan para ulama mengatakannya yang haji umrohnya sah tapi dia dalam keadaan berdosa, itu seringan-ringan bagi para jamaah umroh kita yang berangkat tanpa mahram, ya. Ini kita khawatir Pak ikhwas sekalian, ada wali, ada mahram yang dibeli, ya, ada mahram yang dibayar. La haula wala quwata illa billah. Dia bermaksiat, beribadah tapi melakukan maksiat, kita hindari. Jadi dia tidak istitoah. Nah, maka begitu ringannya syariat, ya, diukur dengan kesanggupan. Begitu bentuk kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Masalah pakaian, ya. Masalah pakaian ini dijelaskan oleh syariat kepada kita untuk memakai pakaian yang dipakai oleh penduduk tempatan. Apa pakaian kita? Tidak diharuskan kita harus pakai jubah kesana kemari, ya. Karena pakaian itu adalah sesuai dengan ardun qaumi, sesuai dengan pakaian kaumnya. Tapi kalau kita mau berangkat ke masjid untuk sholat beribadah, ya, sholat boleh. Tapi tidak diharuskan, ya, tidak diwajibkan karena itu adalah pakaian. Tapi batasan-batasannya harus diketahui. Apa batasannya? Tidak boleh isbal, ya, karena menjulurkan mata kain atau di atas bawah mata kaki itu dosa dan tempatnya adalah neraka. Ma'asfala min ka'bain fa finnar, kata Rasulullah SAW. Itu batasannya, ya, dan menutup aurat sangat mudah. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, begitu ringannya agama kita dalam menjelaskan ketaatan kepada hambanya. Tidak boleh kita memberat-beratkan syariat, ya. Kalau kita memberat-beratkan syariat, kamu tidak akan sanggup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita memberat-beratkan, tapi ringankan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu sulit. Nah, ikhwan sekalian muliakan Allah, fa innahu ulika. Jadi yang masyhur itu dikaitkan dengan istitoah. Karena sebahagian manusia, li'anna ba'dhan nas qad ya'jiz anhu, karena sebagian manusia itu ada yang terhalang, ada yang lemah. Maka itu diberikan rukhsah, ada rukhsah, itu bonus, ya. Seperti kita dalam safar. Dalam safar, mana yang utama kita? Salat di jamak di kasar daripada salat tiap waktu. Ya. Itu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita safar lebih daripada 80 kilo, maka kita diberikan keringanan, rukhsah, bonus dari Allah. Lakukan sholat jamak, kemudian jamak qasar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi subuh nggak ada di jamak, Pak. Enggak. Jamak pula dengan zuhur nanti. Ya.
Begitu. Ini sebahagian kaum muslimin, kita dengan mata kepala lihat Pak, ya. Bahkan jangankan orang awam, yang bertitel doktor pun, ya, agama masih mengerjakan sholat 5 waktu, sholat zuhur ya, sholat asar. Apa katanya? Ditanya kenapa anda jamak? Bahkan heran pula mereka melihat kita menjamak sholat. Jarak 100 kilo sudah dijamak sholatnya. Mulai ditanya apa? Ya kan kita bawa mobil sendiri Pak, ya. Di mana kita berhenti, kita bisa sholat. Ini logika yang dimainkan. Padahal ini adalah rusak. Betapa banyak kita lihat, ya, dia tidak, bahkan ada yang tidak sholat karena menunggu nanti masjid nggak sholat, ya. Di sana nanti baru kita sholat, akhirnya tidak jadi sholat, luar waktu ini. Maka dikiringan, itu bentuk bonus rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh keringanan lagi, sholat di masjid, ya. Hujan tadi, di mana kita sholat? Ini boleh kita sholat di rumah. Bahkan muazin disunahkan oleh Rasulullah SAW. Muazin mengumandangkan azan, apa lafaznya? Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Ini begitu bentuk rukhsah hujan. Ya, kalau kita lihat kajiannya begitu banyak, ya, yang perkara syariat kita ini sangat mudah, sangat mudah untuk kita laksanakan. Tetapi sangat mengherankan kita, kenapa kita manusia banyak yang lalai. Mengerjakan sholat sangat sulit bagi mereka, Pak. Naudzubillah. Padahal mengerjakan sholat itu cuma berapa menit, paling 10 atau 15 menit. Tapi yang 15 menit itu sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau duduk berjam-jam di warung, ya, sampai larut malam, tiap malam tidak masalah. Tapi kalau sholat, ayo barek sholat, barek, ya. Tapi kalau batu domino sampai jam 1 malam ringan. Ini, ya, begitu amalan-amalan orang kita yang ringan menurut kita tapi berat menurut mereka. Maka pujilah Allah Pak, ya ikhwas sekalian, sebanyak-banyaknya, karena ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita ringan mengamalkan ketaatan. Ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi dijelaskan oleh Syekh tadi bahwasanya gitu kita melakukan perbuatan yang disyariat ketaatan itu adalah sesuai dengan kesanggupan, karena kita banyak yang sebagian manusia nggak sanggup untuk mengerjakannya. Maka sangat mungkin ringan bagi seseorang, tapi sangat berat bagi yang lain. Nah, di sinilah Allah memberikan keringanan, ya, keringanan uzur dalam melakukan syariat ini. Tidak dipaksa, ya, harus berdua. Dia tidak sanggup berdiri, tapi harus berdiri juga, ya kan? Kan ada seperti itu Pak, ya. Dia nggak sanggup berdiri, tapi kalau menurut syekhnya, gurunya, tidak sah kalau tidak berdiri sholat, ya. Akhirnya apa? Berdiri tumbang. Akhirnya apa? Qaid sudah, ya. Nah, itu karena dengan tanpa ilmu. Nah, maka Allah dan Rasulnya sangat memberikan keringanan kepada kita dalam melakukan ketaatan. Sanggup, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan dia sesuai dengan kemampuan, kesanggupanmu. Tapi kita mendapatkan ajar yang sama, ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukannya. Tergantung nanti niatnya dan keikhlasannya. Betapa banyak orang yang sedikit amalnya, ya, tapi sesuai dengan sunnah lebih tinggi nilainya daripada orang yang beramal tapi tidak disertai dengan ilmu dan keikhlasan itu. Nah, itu perlu dengan ilmu. Ya, seperti zikir pagi yang dikatakan,
Ya, di zikir yang harus kita baca terus. Ya. Banyak orang baca ribuan kali ini dan segala macamnya, tapi cukup kita membaca, ya, Subhanallah, ada khalqih wa bidada kalimati wa ridho nafsih wa zinata alhamdulillahilladzi Subhanallah wa bihamdih adida khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Ini kalimat ini jangan kita lupa, Pak. 3 kali subuh, setelah sholat subuh zikir pagi kita, Pak, Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Subhanallah, ini amalan yang ringan tapi sangat besar, berat pahalanya di sisi Allah. Amalan yang ringan lagi banyak. Rakaatil fajri khairul minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang kita lakukan lebih baik daripada dunia dan segala. Subhanallah. Apa isi dunia, Pak? Newmont itu kekayaan Newmont di Sumbawa itu sebulan 1,5 miliar ton emas. Itu baru satu daerah. Belum lagi di Freeport, ya kan? Belum lagi di daerah-daerah lain di Sumatera, di Indonesia. Bahkan dunia ini jutaan, ribuan ton emas. Berapa kekayaannya itu? Enggak bisa kita hitung, ya. Tapi kata Rasulullah SAW, sahih, ini bukan hadis dhaif, sahih, raka'atainil, ya, qabl fajr khair minad dunya wa ma fiha. Belum itu emas baru, Pak, belum yang lainnya, belum nikelnya, belum tembaganya, belum lagi tambang yang lainnya, belum lagi di atasnya, ya, dan seisinya. Subhanallah. Ini yang dilalaikan oleh sebahagian manusia yang tidak sanggup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Maka gini harus syukuri. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur tatkala kita diringankan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan ini. Jadi jangan kita tertipu dan terkesima dengan kekayaan, dengan harta berlimpah orang-orang kafirin. Pada hakikatnya mereka itu miskin. Miskin, Pak. Kenapa miskin? Hartanya tidak bisa menenteramkan jiwanya. Tidak menenteramkan, tidak membahagiakannya. Walaupun kita kasat mata melihatnya bahagia, tapi hatinya itu remuk, goncang, muak dengan dunia ini sebenarnya. Maka banyak mereka bunuh diri. Tidak ada yang dah semuanya dikunjungi, tapi masih hampa dia. Sudah dilakukan semua perbuatan yang haram, tapi masih tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Nah, ini yang kita beruntung. Al-iman, beriman kepada Allah, kita kaya, ya. Laisal ghina min kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Hati kita tenang. Maka kita banyak-banyak mengingat kebahagiaan, kenikmatan ini, kitalah orang kaya. Ya. Begini ikhwas sekalian. Jadi kalau kita kaji semuanya begitu banyak ketaatan yang bab, ya. Satu amalan yang ringan tapi sangat besar di sisi Allah. Seperti Anda sampaikan, seperti kita terus sampaikan, kita mampu menyolatkan sholat jenazah ikhwal kita, mampu kita menyolatkannya dan mampu kita mengantarkannya ke pemakamannya. Berapa kirot? Kalau kita sholat 1 kirot, kalau kita ke kuburan 2 kirot. Kirot itu sebesar bukit Uhud. Uhud itu apa? Panjangnya 7 kilo, lebarnya 1,7 kilo, beratnya 574.000 ton, ya. Beratnya, diameternya itu 1,7, setingginya 1,7 meter, ya. Panjangnya 7 kilo, beratnya.
545 ton, 545 ton beratnya ini, yang baca ya. Itu satu kali kita menyelenggarakan sholat jenazah, mengantarkan kedua sampai kuburan 2 kirot. Subhanallah. Kalau kita setiap sekali sebulan bisa menyolatkan sejenazah saudara, menghadiri jenazah saudara kita, mengantarkan dia ke kuburannya, sangat ringan amalan tapi berat pahala di sisi Allah. Maka kita, ada orang ikhwas sekalian Bapak ya, di samping rumahnya saudaranya meninggal, mayatnya meninggal, ndak ada pergi ke situ. Ya. Kenapa? Anak bertanya, kenapa? Ndak sadatu Ustaz. Jadi harus sedatu dulu baru pergi melayat. Subhanallah. Ya. Bahkan pernah lewat itu sudah 3 hari 3 malam jenazah tidak diurus. Kenapa? Karena datuknya tidak ada menumpang datuk dia. Ini awam jahil pas sekalian. Ya. Sekampung itu karena itu fardu kifayah, berdosa. Nah ini harus kita sampaikan ini pahala ini kepada kaum muslim, karena masih ada di daerah hari ini, di dekat-dekat kita ini, kalau tidak satu datuk dia tidak ikut pergi kadu kifayah. Segi agama mana? Nah, ini jahil dalam beragama. Kita harus dakwahkan terus. Tapi hobi memelihara anjing, ya. Anjing kadang-kadang 3 ekor, ndak inyo mirip anjing Pak, tapi anjing miripnya. Ya. Kalau kita dengar ceramah ada ustaz kita dari orang Periaman, ada Ustaz Kodang. Ya. Auzubillah Pak, kalau kita Sumatera Barat ini di luar, malu kita mendengarnya. Yang paling banyak anjing di Indonesia ini di provinsi Sumatera Barat. Ya. Surang ada 7 ekor anjing ya. Kan? Mobilnya bukan tanggung-tanggung Pak, ada mobil Hilux, mobil mewah itu pakai kerangkeng 1 orang, Pak Haji pula gelarnya. Ya? Nauzubillah. Berapa pahala yang dikurangi oleh Allah 1 hari kalau dia memelihara anjing? Satu kirot. 1 kirot itu berapa? 1 gunung Uhud. La haula wala quwata illa billah. Amal kita berapa? Dikurangi terus setiap hari 1 kirot. Bangun pagi sudah dikurangi oleh Allah 1 kirot amal kita. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Maka nasihatkan kita semua, harusnya MUI Sumatera Barat sudah mengkaji ini hukum ini. Hukum memelihara anjing ya. Tapi belum ada. Ana juga insyaallah akan sampaikan juga ke Ketua MUI Sumbar ini. Harus dikaji Pak. Karena ini sudah rahasia umum di negeri kita ini. Kalau orang berkunjung ke provinsi kita ini, yang pertama dilihat itu banyak anjing. Ya. Bahkan di Sumatera Utara nggak ada anjing Pak. Ya. Pergi kita ke Tapanuli Utara nggak ada anjing, nggak banyak anjing berkeliaran. Ya kan? Pergilah gitu. Jarang di situ anjing. Ada pula kata kalau kita di Padang nih, ya anjing makan tulang. Kalau di sana itu tulang makan anjing. Nah itu. Nauzubillah. Begitu kita nasihati kepada kita semua ikhwas sekalian, bagi penggiat olahraga ini, tukarlah olahraga itu ya. Masih banyak olahraga lain yang bermanfaat, insyaallah. Kita maslahat ini, kalau untuk menjaga hama, alhamdulillah hari ini banyak racun tikus, apalagi racun babi banyak enggak? Kenapa sibuk-sibuk kita ngurus itu? Racun aja babi itu kan, atau ada jerat. Nah, ini karena sudah banyak ustaz-ustaz kita yang sana ini menyerukan hari ini keprihatinan kita kepada adatkah ini, adat basandi sarak basandi kitabullah ya. Tapi syaraknya gimana?
Kalau adat itu bertentangan dengan syariat, jangan lagi dilazimkan. Nah, itu maksud. Kita nasihati diri kita dan kita semua agar yang punya hobi ini kembali mendatang. Karena satu qiraat itu besar, pahala kita dikurangi setiap hari. Naudzubillah. Tidak sadar kita nanti, tapi udah banyak yang hijrah, ya. Tapi kalau dapat candunya itu Pak, tidak tanggung-tanggung, ya dah, candunya itu. Nah, inilah yang candu. Maka dalam agama kita tidak boleh candu itu. Merokok, ya, dia kenal sunnah, sudah kenal sunnah. Mengaji sudah 20 tahun. Tapi merokok, candunya itu Ustaz, sudah merokok, sudah makan, kalau tidak merokok itu pusing. Allah. Tapi bulan puasa sanggup dia untuk meninggalkan rokok. Nah, ini banyak yang kita dengar, ya. Kalau kita sudah tahu kemudian masih kita lazimkan, akhirnya balik lagi kepada apa? Balik lagi perbuatan semula itu. Kita berjalan terus bertanya, melihat ada kita kemarin silaturahmi dengan ustadz-ustadz kibar kita, banyak yang dekat-dekat ustadz itu, ya. Nah, ceritakan kepada anak itu, dekat sudah apa, mendampingi beliau sana sendiri, tapi dalam duduk kajian kemudian di luar masih melakukan itu. Ada yang masih melakukan perbuatan riba, dia ngaji tapi masih melakukan perbuatan riba. Akhirnya sekali nasihat tidak sanggup, akhirnya kembali kepada riba. Naudzubillah, ditinggalkan kajian. Yang lama mengaji, akhirnya dia kembali ke maksiat. Naudzubillah. Maka kita tidak tahu. Maka hati kita ini berbolak-balik, ya. Maka sering-sering kita tazkiyatun nufus, introspeksi diri terus dan minta tolong kepada Allah agar dilazimkan hati kita ini ditetapkan di atas ketaatan dan dijauhkan kemaksiatan. Ada was-was, segera kita istighfar dan cari orang-orang yang soleh, teman-teman dekat membawa kepada kita keselamatan. Karena ini pengaruh ini, ikhwas sekalian. Nah, untuk itu, ya, juga di sebahagian perkataan Syekh Islam Ibn Taimiyah, walihada dzakara Syekhul Islam anna ba'dun nas qad yajbal 'alal kasal an fi'li ta'at wa an tarkil ma'siyah, ya. Kenapa? Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa sebahagian manusia itu sungguh ada mereka itu yang diliputi rasa kemalasan, malas saja untuk melakukan ketaatan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada sebagian manusia itu yang malas saja melakukan ketaatan, ya, dan malas meninggalkan perbuatan maksiat, malas mengerjakan ketaatan, malas meninggalkan maksiat. Ya, dia Pak, dia tidak mau melakukan ketaatan, tapi malas pula meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya apa? Larut dalam kemaksiatan. Ya, dan tidaklah itu, kata Syekh, falaisa kullu tarku yakunu dalilan alal iman. Maka itu tidaklah menunjukkan, ya, menunjukkan dalil, ya, dengan meninggalkan itu tergantung nanti dengan keimanan. Ya, dari meninggalkan itu tidak tergantung dengan keimanannya. Kalau perbuatan dengan melakukan itu bikhilafil fi'l, melakukan perbuatan amal soleh, itu adalah tergantung keimanan. Nah, jadi kalau untuk melakukan ketaatan itu adalah tergantung dengan keimanan. Jadi manusia-manusia yang lalai dari melakukan perbuatan yang taat ini, ya, ketaatan ini berarti imannya masih rendah dan tidak ada melakukan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita senantiasa menata diri kita, ikhwas sekalian, memperbaiki niat kita terus agar kita berusaha untuk menjauhi maksiat dan menjauhi kemaksiatan, dan terus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ragu lagi dan jangan syak, karena setiap apa yang kita lakukan dari ketaatan itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga dengan maksiat yang dilakukan. Nah,
Begitu ketinggian syariat agama Allah ini, maka hendaklah kita terus tanafus alal khair, ya, melakukan amal fastabiqul khairat, berlomba-lombalah terus dalam melakukan amal kebaikan yang banyak ini, dan segeralah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, al-manhi anhu. Dan semoga Allah jaga hati-hati kita, dan semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian kita yang singkat ini berfaedah kepada kita semua dan khususnya kepada diri sendiri. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Panitianya adalah baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang diajukan dari jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri ana nasihat. Saat ini ana lagi futur dalam beribadah dan ana menyadarinya Ustaz. Syukran untuk nasihatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, kepada yang penanya atau ikhwan atau ummahat, ana nasihati diri ana sendiri dan kita semua. Iman itu dikatakan oleh para ulama, prinsip akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka untuk itu futur, ya, ini penyakit yang tidak ada di antara kita yang tidak merasakannya, ya. Bahkan kita akan diuji dan tidak ada jaminan kita selamat daripada futur. Dan kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan daripada futur ini. Betapa banyak seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Bahkan posisi yang tinggi pun tidak menjamin seseorang itu futur dari agama. Naudzubillah, bahkan ada yang kondang sekalipun, sudah ada yang mengaji, sudah ada yang menjadi ustadz sekalipun, ya. Naudzubillah, sudah bahkan dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang kemarinnya ia berada di saf Rasulullah SAW, besoknya dia berada di saf memerangi Rasulullah, futur. Ya, maka futur ini adalah penyakit, kita berlindung. Apa penyebabnya? Di antaranya apa? Di antaranya adalah pertama, malas mendatangi majelis ilmu. Kedua, majelis bergaul, malas bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Yang ketiga, malas melakukan amal ibadah. Kalau kita ini lakukan tiga ini, insya Allah ya akan diselamatkan oleh futur. Datangi terus majelis ilmu. Para guru, para ulama kita, para asatidz kita sekarang banyak membuat majelis-majelis ilmu. Majelis yang yang langsung saja kita hadiri, yang juga online bisa kita simak kajian mereka, ya. Setiap detik, setiap waktu, sangat mudah hari ini kita menambah kekuatan ilmu kita untuk sunnah. Tapi kita harus selektif. Jangan semua ustadz, jangan semua guru agama kita dengarkan, tapi harus bertanya pula kepada guru kita yang kita percayai, agar tidak semua ustadz itu ilmunya kita ambil, karena tidak selamat, ya. Tergantung kepada bagaimana dia memahami agama ini. Tapi kalau direkomendasikan oleh para ulama, para ustadz kita yang mu'tabar, bertanya, kita ambil ilmu daripada guru itu. Nah, ini perlu kita dibimbing. Ya, kemudian lakukan amal soleh, ya, kerjakan amal soleh. Mengenai setiap apa yang kita kaji malam ini, jangan kita pandang sepele amal itu, tapi amalan yang sepele itu ternyata mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Sedekah contohnya, jangan kita pandang sedekah sebelah butir kurma, jangan satu butir kurma, sebelahnya itu akan menghindari kita, menyelamatkan kita dari fitnah api neraka. Subhanallah. Maka berbanyak ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang bertanya, berbanyak sedekah. Ya, karena Rasulullah SAW menasihatkan antun semua, khusus di hari Idul Fitri Rasulullah menasihati antun untuk sering-sering bersedekah.
Kemudian mujalasatu alul khair, teman yang nyata dan teman yang tidak nyata. Karena hari ini ada dua kategori, Pak, ya. Ada teman syahadah. Teman syahadah itu apa? Yang bergaul dengan kita. Ada yang teman gaib, teman online, ya. Ini kan berbahaya nih. Teman, apalagi curhatan pula di situ, ya, tidak jelas. Hari ini tidak lagi ruang dan waktu itu sangat dekat. Maka selektif, jangan sembarang berteman. Apalagi di medsos, hati-hati, ya. Dan juga anak sampaikan nasihati diri anak sendiri dan kita semua, tidak semuanya harus diungkapkan. Ini bertengkar dengan suaminya, dimasukkan ke media sosial, seluruh dunia orang tahu. Bertengkar dengan temannya, sakit hati sama temannya, sama jamaah, diungkapkan pula dalam media sosial. Akhirnya jadi penyakit jadinya, begitu. Maka untuk itu, agar kita selamat, maka perbanyak ibadah, perbanyak teman, dan hindari kawan-kawan yang kawan-kawan yang jahat. Yang kita hari ini sudah hijrah, maka kalau ada teman-teman yang hijrah mulai membawa kita kembali, ketahuilah itu adalah wiswas, ya kan. Kita sapa dengan baik, ya, seperti yang dikaji oleh Ustaz kita, Ustaz Khalid Basalamah, ya. Subhanallah, itu nasihat yang indah sekali. Sering-sering mendengar ceramah beliau, insya Allah beliau sangat fokus dalam tazkiyatun nufus. Dan Ustaz Nuzul Zikri juga, ya, bagaimana beliau fokus dalam menata hati ini. Karena apa? Karena tidak selamat hati kita kalau tidak setiap hari itu mendengar kajian, ya, tidak hadir di majelis ilmu, tidak menyimak kajian-kajian dari guru-guru kita. Mungkin lambat laun futur ini akan datang kepada kita. Malas kajian, hari berapa kali di masjid kita tidak datang-datang, akhirnya seminggu tidak datang, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun tidak datang. Ini mulai futur, ya, mulai futur. Kenapa? Karena tidak mau hadir ke majelis ilmu. Tinggal casing aja lagi. Nauzubillah, casing masih sunnah, tapi isinya HP-nya sudah bertukar. Ini yang banyak, Pak, ya. Casing mahal, tapi isinya masih yang lama, itu masih syukur itu, ya. Yang isinya itu, kalau isinya sudah ditukar, casingnya sudah ditukar, naudzubillah, kita berlindung pada Allah, ya. Itu mungkin nasihat dari ana. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Masih ada? Ada yang langsung? Ada di Hajib? Ada di Anda? Buku ada ya? Ada. Untuk 2 pertanyaan, sediakan buku. Siapa yang bisa menjawab? Apa judul tema kajian kita malam ini? Siapa yang dapat? Kalau bisa bahasa Arabnya, kalau enggak bahasa Indonesia saja. Pak. Ini buku sahabat, Masya Allah, buku yang bagus ini. Para sahabat Nabi SAW. Buku yang bagus, sirah Nabi, sirah para sahabat. Anda ulangi soalnya, apa tema kajian kita malam ini? Fadhal, akhi. Masya Allah, mumtaz jiddan. Terjem bil Indonesia.
dari keduanya. Ahsan, barakallahu fik. Hayya, tafadhal. Insyaallah. Jazakallahu. Jadi satu pertanyaan lagi bukunya para tabiin sejarah ini insyaallah bagus, kita banyak-banyak sering baca sejarah ikhwas sekalian. Satu potongan hadis, hadisnya apabila aku suruh kamu lakukan maka kerjakan, apabila aku suruh larang maka tinggalkan. Lafaz hadisnya. Yang lain ya, kalau sudah jawab kita kasih kesempatan dulu yang lain. Fadhal. Qala sallallahu alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat soalnya ya. Baik, kita batal hanguskan soalnya. Coba antum jelaskan makna saja, tidak usah tepat, tapi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perbuatan ketaatan dan maksiat ini tadi. Kandungan faedahnya saja dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, batal. Sebutkan 3 amalan yang diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Tidak ada yang mau buku. Ibu-ibu juga boleh jawab. Boleh. Menjenguk orang, amalan yang diberi keringanan kita, diberi keringanan. Contoh sholat ya, boleh. Dan berdiri, dan kalau tidak sanggup berdiri duduk, kalau tidak duduk, ya saya satu lagi. Ya, sholat satu lagi. Enggak. Sedekah. Sedekah apa contohnya, Pak? Kalau tidak sanggup yang banyak, sedikit ya itu boleh. Oke, satu lagi. Terus amalan yang ringan. Jahit. Untuk safar, satu lagi saya baca kebosoran ya. Safar boleh qasar salat. Betul Pak Armeli ya. Ini alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, Allah yubarik fik. Demikian ikhwas sekalian ya, itu 3 pertanyaan tadi, 2 pertanyaan, 1 dari jemaah. Ini kajian kita yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita untuk senantiasa dipautkan hati kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Aku qouli hadza, kita tutup dengan khatam jelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.